Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai materi jarima ta'zir. Langsung saja. Jarima ta'zir. Jarima ta'zir secara bahasa adalah memberi pengajaran atau al-ta'dib. Sedangkan jarima ta'zir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif atau pengajaran terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi, had, dan kifaratnya. Atau kata lain, takzir adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat. Dapat dijelaskan bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarima-jarima yang hukumannya belum ditentukan oleh syara. Di kalangan para fuqaha, jarima yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara disebut dengan jarima ta'zir. Dapat dipahami juga bahwa jarima ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Jadi, hukuman ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan hukum tertentu karena syara hanya menyebutkan sekumpulan hukuman mulai dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan kata lain, hakim yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya karena hukumannya belum ditentukan oleh syara. Adapun ciri khas dari jarima ta'zir adalah pertama, hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, yang artinya hukuman tersebut tidak ditetapkan oleh syara. Yang kedua, penentuan hukuman tersebut adalah oleh hakim. Adapun macam-macam hukuman yang ada pada jarima ta'zir adalah yang pertama memberi nasihat atau peringatan, hukuman cambuk, penjara dan lain-lain, bahkan sampai hukuman mati jika jarima yang dilakukan benar-benar sangat membahayakan baik yang dirasakan oleh dirinya maupun masyarakat. Oleh karena itu, hakim boleh memilih hukuman tersebut, tentunya disesuaikan dengan jenis perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan, baik mengenai kriteria pelakunya maupun faktor-faktor penyebabnya. Selanjutnya bagian B, macam-macam jarima ta'zir. Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, jarima ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu yang pertama, jarima ta'zir yang menyinggung hak Allah, kedua, jarima ta'zir yang menyinggung hak individu. Dari segi sifatnya, jarima ta'zir dapat dibagikan menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat, kedua, ta'zir karena melakukan selanjutnya, ketiga, ta'zir karena melakukan pelanggaran. Abdul Aziz Ami membagi secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu yang pertama, jarima ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan, kedua, jarima ta'zir yang berkaitan dengan perlakuan, ketiga, jarima ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan, kehormatan, dan kerukunan akhlak. Keempat, jarima ta'zir yang berkaitan dengan harta. Kelima, jarima ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu. Keenam, jarima ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu pertama, hukuman tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak terjatuh ke dalam sebuah maksiat. Dengan adanya hukuman duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuhnya ke dalam tindak pidana. Ibnu Taimiyah dalam kitab Asy-Syariah mengatakan bahwa hasisha adalah haram dan orang yang mengonsumsinya dikenai hukuman had, sama seperti orang yang meminum minuman keras. Ulama kalangan Hanafi membedakan antara sanksi meminum khamar dan sanksi mabuk, artinya sedikit atau banyak tetap saja haram. Dan peminum yang tidak mabuk dapat dikenai sanksi hukum jika mengonsumsi saja dapat dikenai sanksi, apalagi sampai mabuk, sanksi yang dikenakan pasti lebih berat. Yang kedua itu jarima ta'zir yang membahaskan tentang maisir. Kata maisir dalam bahasa yang berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa jadi disebut judi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Quran adalah perjudian. Perjudian itu setiap permainan antara dua kelompok yang memunculkan kerugian di satu pihak dan keuntungan di pihak lain.
Ta'zir merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancam kepada pelaku kejahatan yang dijelaskan pada fikih jinayah. Ia merupakan hukuman ketiga setelah hukuman qisas diyat dan hukuman hudud. Dasar hukum ta'zir adalah hukuman atau pelanggaran yang hukumnya tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Macam-macam hukum ta'zir yaitu hukuman mati merupakan sanksi ta'zir tertinggi. Yang kedua, hukuman cambuk. Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerahkan pelaku jarima ta'zir. Sebab-sebab terhapusnya hukuman ta'zir yaitu pemaaf, tobat, dan kadaluarsa. Dan yang ketiga itu jarima ta'zir membahas tentang suap. Dalam hal tersebut banyak yang melakukan suap menyuap yang diistilahkan dengan uang pelician atau uang sogok. Meskipun telah diketahui dengan jelas keharamannya, namun tetap saja gencar dilakukan oleh sebagian orang dengan mencapai tujuan tertentu yang bersifat duniawi. Ada di antara mereka yang melakukan suap menyuap untuk meraih pekerjaan, jabatan, pemenangan hukum, tender, atau proyek, hingga untuk memasukkan anak ke lembaga pendidikan pun tak luput dari praktik suap menyuap. Dan yang keempat yaitu jarima ta'zir yang membahaskan tentang korupsi. Pelaku gulul atau korupsi akan dibelenggu atau akan membawa hasil dari korupsi di hari kiamat seperti yang ditunjukkan pada ayat 161 surah Ali Imran. Dan juga hadis Adi bin Amirah radhiyallahu anhu, sedangkan dalam hadis Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mengambil sesuatu daripadanya, melainkan dia akan datang pada hari kiamat membawa di lehernya. Jika yang diambil seekor unta, maka unta itu bersuara. Jika yang diambil seekor sapi, maka sapi itu pun juga bersuara." Bagian A itu korupsi penyebab kehinaan dan sikap api neraka. Yang bagian B, mati saat korupsi akan terhalang masuk surga. Bagian C, Allah tidak menerima sedekah korupsi. Dan bagian D, hasil korupsi adalah haram. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.